Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhayyikum tahiyatul islamiyah wa tahiyatul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadratul mukarramin yang saya hormati para ustaz, para guru, yang saya hormati Ustaz Said SPDI sekaligus Ketua DPM Masjid At-Taqwa, yang saya hormati Ustaz Muslim Effendi, alhamdulillah beliau bisa hadir, yang saya hormati Wakil Ketua DPM Masjid At-Taqwa Bapak Zainuddin, dan seluruh tokoh masyarakat, para orang tua kami, dan segenap jamaah Masjid At-Taqwa, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam penuh berkah Allah Subhanahu wa taala ini, dan di tempat yang mulia ini Allah takdirkan kita bersama di dalam masjid ini melaksanakan kegiatan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan belajar bersama dalam rangka majelis ilmu sharing ilmu yang mudah-mudahan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal ibadah yang tercatat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam terlupa kita sampaikan kepada junjungan dan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan pengikutnya setia istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita termasuk di dalam jajaran umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kesadaran kita sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk mengisi atau membersamai pada malam hari ini sedikit memotivasi diri untuk bisa lebih fokus, untuk bisa lebih cinta kepada Allah SWT, agar apa yang kita laksanakan dalam ibadah keseharian kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang Allah gariskan dalam kitab dan sunnahnya. Namun demikian, ada beberapa jalan ketika kita bicara cinta. Cinta ini pasti ada dalam setiap diri kita, pasti ada dalam setiap diri para makhluk yang ada di muka bumi ini, bukan hanya manusia tapi juga makhluk lainnya. Maka di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat ini, dalam versi lain 6.666 ayat ini, Allah sudah menggariskan beberapa jalan bagaimana cara merawat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ketika
ketika kita melaksanakan satu muamalah, kalau tidak berdasarkan cinta, maka insya Allah akan terasa berat. Itu loh, ya. Pasti berat. Ya. Kalau kita memberikan hadiah kepada orang yang kita sayangi, cintai, gimana rasanya? Berbeda tidak ketika kita memberikan hadiah sesuatu yang kita suka, bahkan kepada orang yang kita cintai, pasti akan berbeda ya rasanya. Bahkan yang menerima pun akan menerima juga dengan sukacita. Maka secara umum Allah menggariskan bagaimana cara merawat cinta kita kepadanya. Nah, di sini ada 10 jalan bagaimana kita bisa mencintai Allah SWT. Yang pertama itu adalah mencintai Allah dengan sangat besar, lebih besar dari kita mencintai selainnya. Ini disinyalir di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Dan yang kedua, proporsional dalam amal, tidak berlebih-lebihan. Ini juga digambarkan dalam firman-Nya masih dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat ihsan. Selalu berbuat ihsan. Jadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Kemudian yang keempat, senantiasa bersegera dalam pertobatan. Ini sering kita dengarkan ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian yang kelima, ittiba Rasulullah SAW. Wajib ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini disinyalir dalam surah Al-Imran ayat 31. Dan yang keenam, merawat ketakwaan dengan seluruh konsekuensinya. Ini kita bisa lihat dalam surah Al-Imran ayat 76. Yang ketujuh, bersabar dalam ketaatan dari melaksanakan kemaksiatan dan dari setiap musibah. Ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 146. Kemudian yang kedelapan, mewakilkan setiap urusan kepada Allah setelah ikhtiar semaksimal mungkin. Ini digambarkan dalam surah Al-Imran ayat 159. Kemudian yang kesembilan, berlaku adil secara zahir, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 42. Dan yang ke-10, jihad berjamaah, tidak sendirian. Ini dijelaskan juga dalam surah As-Saff ayat 4. Nah, di antara 10 ini, insyaallah kita akan perdalam dalil yang menyertai dari setiap jalan tersebut. Jalan bagaimana cara merawat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mencintai Allah dengan sangat besar, lebih besar daripada cinta kita kepada selainnya. Yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beliau menjelaskan di ayat tersebut surah Al-Baqarah 165, yadhkur ta'ala halal musyrikin bih fid dunya wa ma lahum fid daril akhirah. Allah Ta'ala menyebutkan halal musyrikin bih, yaitu tentang apa? Tentang kondisi orang-orang
musyrik terhadap Allah di dunia pada saat mereka hidup di dunia. Wa ma lahum fid daril akhirah, dan apa-apa yang nanti diakibatkan oleh mereka pada saat yaumil akhir, pada saat hari kiamat. Haitsu ja'alu lahu, di mana mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala andada. Apa artinya andada itu? Nada, andada jamak dari nada. Andada artinya tandingan. Tandingan. Aikamsala, misal. Jamak dari misal. Perumpamaan seperti orang-orang musyrik yang membuat berhala-berhala sebagai Tuhan mereka. Ya, amsal, ya dikatakan sebagai berhala. Wanazoroan. Nasoro itu diartikan sebagai asbiko, yaitu teman sejawat atau rekan yang paling akrab. Ini bisa diartikan sebagai orang-orang yang mereka cintai melebihi dari Tuhan mereka. Itu yang menjadi sahabat hidup mereka. Ya'budunahum ma'hum, di mana mereka menyembah seluruh tadi ini, tandingan-tandingan yang mereka buat, berhala-berhala yang mereka ciptakan, kemudian teman-teman dekat yang mereka gauli. Ma'hum artinya bersama Tuhan mereka. Artinya mereka beriman kepada Tuhan mereka, tapi sekaligus juga menyembah berhala yang lain dalam satu waktu. Wa yuhibbunahum kahubbi, dan mereka juga cinta para berhala ini sebagaimana mereka cinta kepada Tuhan mereka. Padahal wallahu la ilaha illa huwa, dia Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Wala tiddalah, dan tidak ada lawan tandingan baginya. Wala tiddalah, dan tidak ada tandingannya. Wala syarika ma'ah, dan tidak ada sekutu baginya. Maka kita tahu Allah zat yang kita sembah ini adalah zat yang maha satu, zat yang hanya Dia yang kita bisa sembah, tidak ada yang lain. Artinya meskipun agama-agama lain juga menyembah Tuhan yang mereka anggap Tuhan yang sama dengan kita sembah, tapi berbeda dalam sikap penyembahan mereka. Di mana mereka masih menduakan atau mentinggikan Tuhan mereka, sementara di dalam syariat kita tetap kita tidak boleh bahkan mencintai Allah lebih kecil dari selain Allah. Harus cinta kita kepada Allah lebih besar daripada yang lain. Wa fi sahihain, di dalam hadis sahihain disebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud qala qultu ya Rasulullah ayyudzan wa'azam. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling a'zam, paling besar. Kita tidak menggunakan istilah akbar, tapi a'zam artinya lebih besar daripada istilah akbar. Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apa kata Rasulullah? Dosa yang paling besar itu anta ja'ala lillahi niddan, yaitu menjadikan Allah sekutu atau tandingan, atau membuat tandingan selain Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Dialah yang telah menciptakan kamu. Kemudian dilanjutkan dalam firman Allah, walladzina amanu asaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman,
sehingga Rasulullah berkata, "Wallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Artinya apa? Sayang Allah itu masih lebih besar dari seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan dalam ayat kursi yang terkenal, kita pernah atau sering kali mendengar bahwa jika kita mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekati dengan cara berlari. Kalau kita mendekati Allah sejengkal saja, maka Allah mendekatinya dengan lebih daripada itu. Itulah bukti cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seorang sehingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ditegaskan lagi dalam hadis yang lain, salasun man kunna fi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara di mana seseorang akan merasakan manisnya iman. Apa saja? Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Kemudian mencintai orang lain hanya karena Allah, dan benci kepada kekufuran bagaimana ia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah tanda-tanda orang yang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah juga pernah bersabda, anta wa ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Ketika keluarga menjadi seseorang yang paling kita cintai, kelak nanti di akhirat kita akan didekatkan dengan keluarga kita. Ketika kita lebih mencintai teman atau sahabat atau guru kita, ustaz kita, maka kita perlu didekatkan dengan orang yang kita cintai. Dan ketika kita juga lebih mencintai para penguasa, para pejabat, misalkan, atau orang-orang kaya saja, maka kita perlu didekatkan dengan orang yang kita cintai. Dan apabila kita lebih mencintai Rasulullah dan Allah lebih dari segalanya, maka pasti kita akan juga didekatkan oleh orang yang kita cintai. Maka Allah dan Rasul juga akan dekat, atau lebih dekat kepada orang yang mencintai Allah SWT. Ya, ini di antara afdoliyah, keutamaan dari cinta kita atau menempatkan cinta kita kepada Allah lebih daripada cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, demi untuk merawat cinta kita, merawat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sendiri yang nanti akan kita rasakan di yaumil akhir. Kemudian lebih lanjut, Imam Ibnu Katsir menyatakan, summa tawa'ada ta'ala al-musyrikina bih. Kemudian Allah Ta'ala berjanji terhadap orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah Ta'ala, dan az-zalimin yang musyrik, dan orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri, dengan menyatakan, walau yarul ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an.
Mereka yakin bahwa kekuatan itu hanya milik Allah SWT. Nah, dijelaskan waqala ba'duhum takdirul kalam, beberapa pendapat menyatakan bahwa law ayanu ada, seandainya saja mereka ayan ini artinya melihat, dan tidak menggunakan istilah ro'a atau nazar, tapi ayan yang berasal kata ain, itu artinya mata. Artinya melihat dengan bola mata, bola mata sendiri, ayanul azab, ketika mereka melihat bola mata dengan mata telanjang saja azab tersebut nanti di hari kiamat, la'alam, sungguh mereka akan tahu ini pada hari itu atau saat itu anda keluar dari bayi jamiah. Jadi ketika bukan saja mereka melihat akan merasakan azab Allah di hari kiamat, mereka baru mengerti pada saat itu, mereka baru yakin pada saat hari kiamat bahwa sungguh kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ai annal hukma, atau sungguh hukuman itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna jami'al asya, dan bahwa seluruh atau segala sesuatu itu tahta qahri, di bawah kekuasaannya, wa gharbati, dan dominasinya, wa sultani, dan penguasaannya. Bahwa semua kekuatan pada saat itu tidak bisa dipungkiri lagi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam firman-Nya, wa annallaha syadidul azab, dan bahwa Allah syadid, sangat keras azabnya di hari kiamat kelak. Dan ini dijelaskan dalam surah Al-Fajr ayat 25 dan 26. Kama qala fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Fa yawma idzin, pada hari itu, la yu'adzibu, tidak ada yang bisa mengazab. Azabahu, azabnya seorang pun. Perasaan. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa mengikat ikatannya tersebut seorang pun. Maka pada saat itulah orang-orang muslim, orang-orang yang menyebutkan Allah pada saat mereka hidup di dunia baru menyadari dan menyesali bahwa sungguh kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah adalah sangat pedih azab itu. Jadi kebalikan dari apa yang diberikan Allah kepada orang beriman, bahwa Allah akan mencintai dengan setulus hati, bahwa Allah akan mencintai lebih besar cintanya kepada hamba-hambanya yang cinta kepada Allah setulus hati, dan bahwa Allah SWT tidak akan pernah meninggalkan orang beriman, bahkan nanti akan diberikan rahmat, kasih sayang, ketenangan kepada orang-orang beriman dalam kondisi apapun, tanpa batas waktu, tanpa batas tempat dan lingkungan, sehingga apa nanti akan dirasakan oleh orang beriman betul-betul bisa meyakini mereka bahwa iman mereka adalah keimanan yang hakiki. Dan yang terakhir, bahwa seberapa besar dosa kesalahan yang dilakukan oleh orang beriman, Allah akan tetap membuka pintu maaf, pintu maghfirah sebelum ajal tiba. Jadi kuatkan dalam firman Allah SWT, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
Dia mengampuni dosa-dosa selainnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di poin utama jalan untuk bagaimana kita merawat, memelihara cinta kita kepada Allah SWT dari 9 jalan yang insya kita akan lakukan nanti. Semoga saya pribadi dan kita semua betul-betul bisa mengkondisikan apapun yang kita lakukan dalam amalia biobiah kita, baik dalam beribadah maupun bermuamalah, mesti didasari oleh keinginan kita, cinta kita, keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mendapat ibadah dan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita, sekecil apapun, berdampak kepada bertambahnya cinta kita kepada Allah dan bertambahnya cinta Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Kesalahan hanya datang dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Tentang SPD yang telah memberikan pengajian. Mudah-mudahan materi yang telah beliau sampaikan akan dapat kita memahaminya, kemudian juga kita dapat mengamalkannya. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebelum itu nanti membaca doa, akan kami sampaikan beberapa informasi. Yaitu yang pertama, untuk pengajian setiap malam Jumat di minggu ini nanti insyaallah akan ditempatkan di Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah di lingkungan RT 06 RW 02. Selanjutnya untuk silaturahmi subuh keliling Masjid Jami'at Taqwa atau subuh keliling untuk minggu ini insyaallah nanti bertempat di Masjid Jami'at Taqwa dengan koordinator acara pengurus dan masyarakat RT 03 RW 02. Demikian dua informasi sebagai informasi tambahan dan berikan kita tutup kajian dan silaturahmi kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa atau menurunkan kepada Ustaz Said selaku ketua DKM untuk memimpin pembacaan doa. Tapi selaku penata acara malam bila ada kesalahan kekurangan kita minta hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin. 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 Amin.
wasi'al karomi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi Allahumma sholli wa sallim wa